Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita belajar firman Tuhan. Serahkan padanya segala kekhawatiranmu, itu menjadi bagian pembahasan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalimat ini penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti bahwa serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena dia pengontrol kehidupan kita, pemilik kehidupan kita, dan dia tahu tiap jalan kehidupan kita, kemana arah, kemana langkah yang patut kita pijak, supaya kita tidak salah dalam menghadapi segala situasi yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Sehingga ia yang memelihara kita. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, memahami Tuhan pemelihara kehidupan saya, yang tidak pernah kurang-kurang cara pemeliharanya bagi kehidupan saya. Mungkin saya kurang, Tuhan tidak kurang. Mungkin saya terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas di dalam cara dan hikmatnya. Karena hikmat dan cara daripada Tuhan sempurna adanya. Seorang ibu pernah berkata kepada saya bahwa, Pak, selama kita hidup, kita harus berpegang pada tangan Yesus dari awal hingga akhir. Setelah saya pikir-pikir, kalimat ini menarik. Kenapa? Karena memang patut kita berserah pada tangan Yesus, berpegang pada tangannya, apapun persoalan kehidupan kita. Padahal waktu itu saya sedang menjenguk ibu ini, dia sakit. Ya tentu maksud saya mendoakan dia. Tapi yang menarik, saya dihibur oleh ibu ini dengan kalimat, saya nggak khawatir, Pak. Yang penting adalah kita menyerahkan hidup kita pada tangan Tuhan dan pegang tangannya dari awal hingga akhir. Awalnya apa? Mulai kita lahir sampai kita mati. Wah, menarik sekali kalimat ini. Sehingga harusnya ini menghibur kita bahwa kita tahu jalan hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pemelihara kehidupan kita yang sempurna. Kalau kita masih bisa bernafas, masih bisa makan enak, masih sehat-sehat, ataupun kondisi kita sakit, Tuhan nggak tinggal diam. Mata Tuhan tidak terpejam. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pasti kekuatan daripada Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalaupun suatu saat kita mati, yaitu cara Tuhan membawa kita dalam pangkuannya. Tuhan gak pernah salah. Tuhan baik kok pada kita. Sehingga apa? Pemikiran kita terhadap Tuhan itu yang harus kita ubah. Bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Kemudian dikatakan tentang khawatir. Alkitab berkata bahwa khawatir itu membuat hidup orang terkatung-katung siang dan malam karena dihimpit ketakutan yang berlebihan. Ia terkejut dengan kondisinya yang kacau. Itu dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 66. Orang itu penuh keinginan, namun ya pada yang nggak punya keberanian. Tapi apa yang dia lakukan? Dia khawatir. Khawatir tidak menambah dan mengurangi hal apapun juga yang terjadi pada diri seseorang. Alkitab berkata, sehasta pun tidak bertambah pada jalan hidup seseorang kalau dia khawatir. Karena apa? Dia nggak maju, dia juga nggak mundur. Kenapa begitu ya? Karena khawatir. Orang khawatir itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dia stuck pada satu tempat. Kemudian cenderung muter. Dan muter pada tempat di mana dia khawatir. Itu yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 27. Jadi sehasta pun tidak pernah bertambah pada jalan hidup seseorang yang khawatir itu. Khawatir hanya akan membungkukkan badan seseorang dan tidak pernah membuat orang berjalan dengan tegak. Kenapa? Nggak percaya diri. Khawatir, nggak punya arah, nggak punya tujuan, dia nggak punya suatu prinsip. Jadi kasihan sekali nih orang yang khawatir. Jadi badannya terbungkuk-bungkuk, penuh dengan beban berat. Dia tidak punya suatu keceriaan, tidak punya suatu stamina yang baru. Penuh dengan beban. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau penuh dengan beban. Meskipun mungkin kurang di sana sini. Tapi saya harus terus berjalan. Makin hari makin maju, makin hari makin maju. Makin hari makin mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan?
dengan tangan kita, dengan kaki, dengan pemikiran, dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi jangan pernah berhenti pada satu titik, jangan juga pernah membungkuk karena beban berat. Sehingga menurut saya kita harus membungkuk pada siapa? Kalau membungkuk ya dalam konteks menyembah ya sujud pada Tuhan. Orang khawatir seperti mata air yang keruh dikatakan, dan sumber yang kotor. Demikian orang benar yang khawatir di depan orang fasik. Lah, kalau kita benar, kenapa kita khawatir? Harusnya kita jadi contoh dong bagi orang fasik, orang yang tidak benar. Katanya kita sebagai orang benar. Kalau sebagai orang benar, jadi contoh bagi orang yang tidak benar. Ya orang benar khawatir, gimana lagi dengan orang yang tidak benar? Lebih khawatir lagi kan? Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada artinya selain dibuang dan diinjak orang. Sama seperti orang percaya yang khawatir, ya nggak ada artinya kamu sebagai orang percaya. Berarti kamu tidak jadi berkat bagi orang lain yang belum kenal Tuhan. Sama saja kan? Orang berkata kemudian, sama kok, percaya nggak percaya, Kristen nggak Kristen, datang ke gereja nggak datang ke gereja, sama juga kok. Toh dia juga khawatir, ya saya juga khawatir. Artinya apa? Dengan begitu kita tidak menjadi berkat. Seperti air yang keruh dan sumber yang kotor. Keran yang kita alirkan pada orang lain itu keran yang kotor, sesuatu yang negatif, yang tidak dapat impact apa-apa. Artinya kita tidak menjadi berkat. Tidak ada bedanya kita dengan orang dunia ini yang hidupnya penuh dengan rasa khawatir. Harusnya kita berkata bahwa saya tidak khawatir karena saya punya Allah yang hidup kok, pemelihara kehidupan saya. Kenapa saya harus khawatir? Kita makan sehari 3 kali kan? Ya bersyukur. Jadi jangan pernah khawatir dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Pakaian ya 1 lembar kita pakai 1 helai. Kemudian apa lagi? Ya yang lain hanya tambahan saja, punya rumah syukur, punya mobil syukur. Tapi yang pasti bahwa apakah Tuhan tidak mencukupi kehidupan kita? Saya melihat sampai hari ini Tuhan mencukupi kehidupan saya dengan caranya yang sempurna. Tentu kalau mau dihitung cukup-cukup menurut kita nggak pernah cukup kan? Ya pada akhirnya kita hanya bisa cukup kalau kita bersyukur pada Tuhan. Berkata Tuhan, terima kasih. Punya rumah, bersyukur. Punya mobil, bersyukur. Punya makan minum, bersyukur. Dan juga bisa bersyukur untuk hal-hal kekuatan kesehatan lain sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kemudian dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, berarti kita sadar bahwa kita terbatas, sekaligus mengakui bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Saya banyak batasannya, tapi Tuhan unlimited. Kita limited, Tuhan unlimited, tidak terbatas. Saya nothing, ya Tuhan everything bagi kehidupan saya. Jadi banyak cara dan jalan yang bisa Tuhan bukakan atau gunakan untuk menyelesaikan segala titik persoalan kehidupan saya, sehingga saya bisa keluar dari persoalan yang saya hadapi. Sama seperti bangsa Israel kan, keluar dari Mesir bisa, padahal mereka diperbudak lama di Mesir. Kemudian dia berhadapan dengan Laut Teberau, dan kalau mundur berhadapan dengan tentara Mesir. Artinya kalau maju kena mati di Laut Teberau, mundur kena mati di tangan Firaun dan pasukannya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buka jalan. Ternyata terbelah laut itu. Mereka bisa lewat. Waktu Firaun dan tentaranya menyusul mengejar mereka, tiba-tiba air berbalik dan tenggelamlah. Siapa yang bisa menyangka semuanya itu bisa terjadi? Secara logika kita nggak mungkin kan? Tapi bagi Tuhan begitu banyak hal yang mungkin yang bisa Dia kerjakan. Kita yang tidak berdaya, ya serahkan hidup kita pada Tuhan yang Maha Kuasa.
Kita mengakui bahwa Allah begitu kaya dengan hikmat dan rahmat, serta pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Termasuk segala keputusan-keputusan Tuhan tidak terselami. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Kita harus mengakui begitu kaya hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, segala keputusan-keputusan Tuhan tidak terselami. Kadang bagi kita buntu, Tuhan buka, kita bingung. Kok bisa ya? Kadang apa yang kita pikirkan, kita sudah khawatir, waktu kita jalan, lah kebuka juga. Jadi bicara tentang apa? Bukan bicara tentang betapa kita khawatir, tetapi betapa kita lihat Tuhan yang memelihara menjaga kehidupan kita bisa buka begitu banyak cara. Tuhan ingin berkata kepada kita, kamu tadi khawatir kan? Sekarang bisa terjadi sesuatu di luar dugaan kamu. Kita rasa tadinya berpikir bahwa kalau saya mampu, kalau saya hebat, saya nggak khawatir. Tapi kalau saya sudah tidak mampu, saya tidak berdaya, saya jadi khawatir. Jadi apa? Bergantung pada saya. Jadi ketika kita menyerahkan kehidupan kita dengan tidak khawatir, berarti kita mengakui bahwa Tuhan yang saya percaya itu lebih penting, lebih agung, lebih mulia. Sekali lagi, lebih penting, lebih agung, lebih mulia daripada rasa khawatir yang saya taruh pada diri saya. Kalau begitu, penting nggak khawatir? Nggak penting. Gimana kita bisa menghilangkan rasa khawatir itu? Dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang disebut iman. Kita percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh iman, bukan oleh hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman itu adalah kekuatan di mana kita bersandar diri, berpegang teguh, dan memang kita mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan dalam bagian ini kita diberi suatu pengertian bahwa Alkitab berkata bahwa kalau kita khawatir, kita tidak beda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dengan kita tidak khawatir, berarti kita mengakui kebesaran Tuhan yang lampau, hebatnya, luar biasanya, sepanjang sejarah kehidupan kita. Dan kalau kita memahami bagian ini, maka sebagai bagian yang perlu kita mengerti, serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Karena sebetulnya kita punya alasan kenapa kita menyerahkan kehidupan khawatir kita pada tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang besar. Ia memelihara kehidupan kita. Ia memiliki kehidupan kita. Dia lebih besar daripada rasa khawatir yang kita miliki. Khawatir tidak akan mengubah apa-apa, ia hanya akan menambah runyam suatu permasalahan. Bahkan bisa memunculkan suatu pertengkaran. Dan kadang kalau orang khawatir bisa saling menyalahkan. Dan itu realitas yang terjadi kan. Suami istri karena khawatir saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih kita jadi begini. Jadi ribut kan keluarga, nggak ada penyelesaiannya. Coba kita duduk diam, kita cari kehendak Tuhan. Kita serahkan segala pergumulan yang tidak kita mengerti pada Tuhan. Kita khawatir karena kita merasa kita bisa menanggung segala sesuatu. Tapi realitasnya ketika kita jalan kita nggak bisa nanggung. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita nggak menyerahkan dalam doa pada Tuhan segala pergumulan, segala apa yang kita rencanakan. Sehingga efek dari khawatir banyak sebetulnya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Kemudian karena khawatir orang bisa membunuh, bisa mencuri, bisa melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka pikir kalau nggak bisa dengan cara yang benar, ya mereka lakukan dengan cara yang salah. Kemudian orang bisa dengan tanpa merasa berdosa, mereka memeras orang lain, mencuri, mengambil hak orang lain.
mereka kemudian melakukan kejahatan-kejahatan. Itu yang kita saksikan di televisi, bagaimana orang sudah tidak takut Tuhan. Jadi saya belajar banyak hal dalam hidup ini. Ketika saya melayani orang-orang, maka saya lihat bahwa orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, justru mereka belajar untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena mereka tahu hidup ini milik Tuhan kok. Alkitab juga berkata kan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Kenapa kita takut dengan hidup ini? Jalani aja yang benar. Biar Tuhan yang mengukir kita dengan caranya. Sehingga ada kisah sepasang suami istri, ketika saya kunjungi, mereka berkata, "Pak, kita mau minta didoakan. Pak, doakan, ini kami kan udah umur, sudah tua. Kami punya tanah, punya rumah. Ya, kami pikir anak kami sudah sukses, lain sebagainya. Jadi kami pikir bagaimana bisa mewariskan rumah dan tanah yang ada ini untuk pekerjaan Tuhan." Doanya apa? Kami berdoa supaya bisa bertemu dengan lembaga-lembaga pelayanan yang betul-betul menggarap pelayanan sehingga lahan, tanah, dan juga rumah bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami nggak mau kami mati dengan meninggalkan berkat Tuhan dengan tidak bertanggung jawab. Jadi minta didoakan supaya dipertemukan dengan orang-orang yang setia, yang jujur, yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena bagi saya adalah ketika orang berlomba-lomba untuk mewariskan harta bendanya bagi anak cucunya, ketika orang berlomba-lomba mengejar segala sesuatu supaya dipegang oleh dia sampai mati, maka ada orang yang berlomba-lomba bagaimana sebelum saya mati pekerjaan saya sudah beres. Saya sudah mendelegasikan hak milik saya atau mewariskan hak yang Tuhan berikan kepada saya, berkat itu kepada orang yang patut menjalankannya dengan benar. Sehingga ada rasa cemburu saya terhadap orang seperti itu. Saya berpikir, Tuhan sanggup nggak sih saya nanti melakukan hal demikian waktu saya nanti mau mati gitu kan? Jangan-jangan saya pegang semua, saya takut kehilangan. Tapi di situ saya belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita terima, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi hidup ini bicara tentang berapa banyak yang bisa kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga harusnya makin hari makin kita belajar bagaimana saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Makin hari saya belajar bagaimana saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau bisa, makin hari makin saya belajar bagaimana mengurangi yang saya miliki ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita mati bukan mati sebagai orang yang kaya raya, punya harta limpah, tetapi kita mati sebagai orang yang kaya raya yang menjadi berkat, warisan teladan iman, warisan rohani yang bisa dicontoh oleh berbagai generasi. Sehingga orang bukan berebut tentang harta benda yang kita miliki, orang akan berebut tentang sikap hidup kita di dalam melayani Tuhan. Nah, memang ini suatu perjuangan yang berat, tapi sekali lagi saya merasa bahwa ketika saya melayani orang, memiliki prinsip-prinsip hidup yang luar biasa, saya belajar bahwa harusnya hidup demikian. Yang dikatakan Alkitab, biarlah Tuhan itu makin hari makin bertambah-tambah, dan saya makin hari makin berkurang-kurang. Karena apa? Tuhan saja yang layak disembah. Kalau begitu, apakah perlu saya khawatir? Harusnya enggak. Karena saya tahu tangan saya buatan Tuhan.
Pikiran saya asalnya daripada Tuhan. Kaki saya buatan Tuhan. Semua anggota tubuh saya milik Tuhan. Jadi tidak berlebihan kalau saya mempersembahkan hidup saya yang Tuhan percayakan pada saya untuk hormat kemuliaan namanya. Kiranya bagian ini menolong kita untuk hidup menyukakan hati Tuhan dan memperkenannya dalam kehidupan kita. Saya harap kita makin semangat. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Amin.